Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 863. Dari 5 kaisar dewa yang bertarung, 2 orang telah dibunuh dalam sekejap oleh Luo Xiu. Di antara mereka yang tewas, salah satunya adalah tetua klan Mu, seorang kaisar dewa tingkat menengah, yang bahkan memiliki senjata kaisar agung, kapal emas ungu. Bang! Luo Xiu melangkah maju di udara, dan setiap pijakannya membuat ruang runtuh, menciptakan gelombang kekacauan di sekelilingnya. Aura pembunuhnya membubung tinggi, membuat ketua paviliun Tianlu merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan binatang buas kuno yang mengamuk. Luo Xiu, aku tidak menyangka kau sudah mencapai tingkat ini. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Ketua paviliun Tianlu menyipitkan matanya, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa pemuda ini baru berkultivasi kurang dari 1000 tahun. Bagi seorang kultivator tingkat dewa dan iblis, waktu 1000 tahun hanyalah kedipan mata dalam perjalanannya. Namun, dalam waktu sesingkat itu, pemuda ini sudah memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar dewa. Jika dibiarkan tumbuh lebih lama, kemungkinan besar, dia akan bisa membunuhnya dan menghancurkan paviliun Tianlu dalam waktu dekat. Sebuah pohon ilahi berwarna hijau muncul di udara. Pohon ilahi Tianlu, sebuah senjata kaisar agung, mulai menyusut hingga hanya 3 kaki, lalu mendarat di tangan ketua paviliun Tianlu, seolah menjadi senjata tajam. Selas, ketua paviliun Tianlu mengayunkan pohon ilahi. Seketika, gelombang energi hijau yang luar biasa kuat menyapu langit. Sebagai kaisar dewa tingkat 9, dia mengaktifkan senjata kaisar agung dengan kekuatan penuh, menghasilkan tekanan yang tak terbayangkan. Boom! Tetua klan Ji menggunakan patung leluhur untuk menyerang. Namun, ketika pohon ilahi Tianlu mengayun, patung leluhur langsung terpental jauh. Bahkan tetua klan Ji yang berdiri di atasnya mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Perbedaan 4 tingkatan dalam kaisar dewa adalah jarak yang tak terjembatani. Tetua klan Ji hanya berada di tingkat 5 kaisar dewa, sementara ketua paviliun Tianlu berada di tingkat 9. Perbedaan ini terlalu besar, namun, Luo Xiu tetap melangkah maju dengan tenang, tekanan yang luar biasa seakan tidak berpengaruh padanya. Di tubuhnya, dia masih mengenakan baju besi rusak dari mayat tanpa kepala. Baju besi itu dipenuhi dengan bekas-bekas waktu, tetapi masih memancarkan aura ketahanan yang mengerikan. Ketua paviliun Tianlu mengangkat tangan kirinya, lalu mengeluarkan senjata kaisar agung kedua paviliun Tianlu. Gedung megah ini memancarkan cahaya ilahi, mengubah ruang di sekitar puncak altar menjadi domain cahaya. Hukum cahaya. Di dunia ini, ada 2 kekuatan utama yang berlawanan, cahaya dan kegelapan. Meskipun hukum ini tidak setara dengan hukum tertinggi, ia masih merupakan kekuatan luar biasa yang mendekati puncak hukum. Dalam domain cahaya, ketua paviliun Tianlu terlihat seperti dewa yang turun ke bumi, memancarkan aura ilahi yang tak terbendung. Luo Xiu tidak berbicara, dia hanya mengusap pedang pembajak langit di tangannya, ekspresinya dipenuhi sedikit rasa melankolis. Ketua paviliun Tianlu melirik pedang itu, lalu tertawa dingin. Jadi, ini senjatamu yang paling diandalkan. Aku akui bahwa pedang ini memang luar biasa, mampu membantumu membunuh kaisar dewa. Namun, kekuatan seorang kaisar dewa sejati tidak tergantung pada senjata. Kau masih terlalu lemah untuk melawanku. Luo Xiu tertawa kecil. Kau, sebagai yang terkuat di dunia ini, hanya bisa banyak bicara. Di saat yang sama, dia melangkah maju. Dia tidak bisa membuang waktu lebih lama. Semakin lama pertempuran ini berlangsung, kekuatan dari teknik penyatuan monster pelahap dewa akan semakin melemah. Jika dia ingin menang, dia harus menyelesaikan pertarungan. Ini secepat mungkin. Serangan pembunuh. Hukum kematian tingkat 10 berputar di tubuhnya. Luo Xiu mengayunkan pedang pembajak langit, dan dalam sekejap, hanya satu cahaya pedang yang memenuhi dunia. Kecepatan pedang itu begitu cepat hingga tidak bisa dihindari. Ketua paviliun Tianlu langsung merespons. Dia mengayunkan pohon ilahi Tianlu, memancarkan gelombang cahaya suci yang berubah menjadi ilusi kerajaan dewa. Cahaya suci dan bayangan dewa bertabrakan dengan cahaya pedang Luo Xiu. Boom! Di satu sisi, cahaya suci yang berkilauan. Di sisi lain, bayangan kematian yang mengerikan. Di antara keduanya, terbentuk garis pemisah yang jelas antara cahaya dan kegelapan. Ruang di sekitar mereka berguncang hebat, tetapi anehnya, tidak ada satupun energi yang bisa mendekati peti mati hitam di tengah altar. Dari kejauhan, tetua klan Ji menatap adegan ini dengan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar kekuatan Luo Xiu. Dia ingat dengan jelas, ketika Luo Xiu pertama kali tiba di klan Ji, dia bahkan belum mencapai tingkat Raja Dewa. Namun sekarang,
dalam hitungan tahun, dia sudah memiliki kekuatan yang mampu membunuh Kaisar Dewa. Segel melawan langit, Luo Xiu berteriak, menggabungkan pedangnya dengan segel kuno, memanggil roh para kultivator kuno untuk membantunya menghancurkan cahaya suci. Ketua Paviliun Tianlu tetap tenang. Dia mengayunkan pohon ilahi Tianlu, dan dengan satu pukulan, menghancurkan roh-roh kultivator kuno. Namun, ekspresinya berubah tajam. Dia menyadari sesuatu. Kekuatanmu sedang berkurang. Dia bisa merasakan bahwa teknik penyatuan Luo Xiu mulai melemah. Jadi, ini adalah rahasiamu. Kau hanya bisa bertarung untuk waktu terbatas. Jika kau tidak memiliki trik lain, kau akan mati di sini hari ini. Dia tidak ingin membuang waktu lebih lama. Cahaya hijau yang luar biasa besar melesat ke langit. Paviliun Tianlu melayang ke udara, berubah seperti gunung raksasa, lalu jatuh menekan Luo Xiu. Pada saat yang sama, pohon ilahi Tianlu melepaskan cahaya hijau yang membekukan ruang, membatasi gerakan Luo Xiu. Hukum kematian dan kehidupan, hancurkan. Luo Xiu berteriak, mengaktifkan hukum ke-10 dari kehidupan dan kematian. Istana reinkarnasi muncul di atas kepalanya. Kini, dengan kekuatan Dewa Agung tingkat 2, dia bisa memaksimalkan kekuatan istana reinkarnasi. Boom! Paviliun Tianlu jatuh dengan kekuatan besar, langsung menghancurkan sebagian besar ruang di sekitarnya. Energi yang mengerikan menelan Luo Xiu, seolah-olah ingin menghancurkannya sepenuhnya. Di kejauhan, Ketua Paviliun Tianlu menyeringai dingin. Dengan kekuatan Kaisar Dewa tingkat 9, ditambah dengan senjata Kaisar Agung, tidak ada yang seharusnya bisa bertahan dari serangan ini. Namun, di saat berikutnya, aura yang luar biasa besar tiba-tiba meledak keluar. Boom! Dari dalam gelombang energi, istana reinkarnasi muncul. Di bawahnya, Luo Xiu berdiri dengan gagah, pedang pembajak langit di tangannya memancarkan cahaya tajam. Dalam satu ayunan, pedang itu menebas Paviliun Tianlu, membuatnya terhempas ke belakang. Krek! Di saat yang sama, Luo Xiu menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tepat di depan Ketua Paviliun Tianlu. Sebuah manik hitam dan putih melesat dari dahinya, memancarkan cahaya seperti bintang, langsung menghantam Ketua Paviliun Tianlu. Manik kehidupan dan kematian. Benda ini adalah pecahan dari piringan jalan reinkarnasi, yang mengandung esensi hukum kehidupan dan kematian. Ketua Paviliun Tianlu berubah ekspresi. Dia segera mengayunkan pohon ilahi Tianlu, memancarkan cahaya hijau terang yang menghentikan pergerakan manik kehidupan dan kematian di udara. Namun, pada saat yang sama, Luo Xiu juga sudah menyerang. Tinju kultivator melawan langit. Bayangan para kultivator kuno muncul kembali. Tinju Luo Xiu menghantam Ketua Paviliun Tianlu, menyebabkan cahaya langit bergetar. Boom! Boom! Dua suara tabrakan keras terdengar bersamaan. Ketua Paviliun Tianlu mengayunkan telapak tangannya, menghantam langsung tubuh Luo Xiu. Namun, tinju Luo Xiu juga mendarat tepat di dadanya. Luo Xiu terlempar ke belakang, darah menetes dari sudut bibirnya. Meskipun baju besi tua yang ia kenakan menyerap sebagian besar dampak serangan, tetap saja dia merasakan luka dalam yang serius. Bagaimanapun, tubuh fisiknya masih berada di tingkat Dewa Agung, bukan Kaisar Dewa. Namun, Ketua Paviliun Tianlu juga terluka parah. Dia bukan seorang ahli penguatan tubuh, dan kekuatan pertahanan tubuhnya dihancurkan oleh tinju Luo Xiu. Bajunya terkoyak, dan dadanya penuh dengan darah. Tuan, aku tidak bisa bertahan lebih lama. Tiba-tiba, suara monster pelahap dewa terdengar di kesadaran Luo Xiu. Karena Luo Xiu memiliki fondasi yang sangat kuat, teknik penyatuan tubuh mengonsumsi lebih banyak energi dari yang diperkirakan. Seharusnya, teknik ini bisa bertahan setengah batang dupa, tetapi karena pertarungan yang begitu intens, waktunya menjadi jauh lebih singkat. Bagi Luo Xiu, ini adalah berita buruk. Jika teknik penyatuan ini berakhir, dia dan monster pelahap dewa akan sangat rentan terhadap serangan musuh. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Ketua Paviliun Tianlu tidak memberikan kesempatan. Dia kembali mengayunkan pohon ilahi Tianlu, menutup ruang di sekitar Luo Xiu. Di langit, Paviliun Tianlu jatuh sekali lagi, berusaha menekan Luo Xiu hingga mati. Luo Xiu menyipitkan matanya. Tanpa pedang pembajak langit, dia sekarang menggenggam pedang besi biasa. Pedang ini diberikan oleh Dugu Jianchen. Meskipun Dugu Jianchen telah lama melewati masa kejayaannya, pedang ini masih mengandung 3 tebasan pedang yang luar biasa kuat. Sebelumnya, Luo Xiu sudah menggunakan 1 tebasan untuk membuat Kaisar Dewa Alam Bawah melarikan diri, jika bukan karena senjata pertahanan, Kaisar Dewa itu pasti sudah terbunuh di tempat. Saat ini, Luo Xiu harus menggunakan tebasan kedua. Pedang besi itu bergetar, lalu sebuah cahaya pedang yang luar biasa memancar, panjangnya ratusan kilometer, membelah langit. Cahaya pedang itu membelah ruang, menghancurkan vakum, seolah-olah membelah dunia menjadi 2 bagian. Boom! Ketika Paviliun Tianlu bertemu dengan cahaya pedang ini, ia langsung terpental jauh. Bahkan Ketua Paviliun Tianlu yang berada di bawahnya merasakan tekanan luar biasa. Pedang macam apa ini? Ketua Paviliun Tianlu ketakutan.
Sebelumnya, dia mengira teknik penyatuan tubuh adalah kekuatan terbesar Luo Xiu. Tapi ternyata, Luo Xiu masih memiliki kartu truf yang lebih mengerikan. Dia tidak ragu, mundur. Dia mencoba melarikan diri, tetapi cahaya pedang mengikutinya seperti bayangan. Tidak ada tempat untuk menghindar. Hancurkan. Dia mencoba menggunakan pohon ilahi Tianlu untuk memblokirnya. Namun, cahaya pedang dengan mudah menembus pertahanannya. Selas. Satu lengan ketua pavilion Tianlu terpotong dan langsung meledak menjadi kabut darah. Namun, pedang itu belum selesai. Cahaya pedang terus melaju, menuju peti mati hitam besar di tengah altar. Pada saat itu, sebuah aura yang menakutkan mulai menyebar dari peti mati hitam. Seolah-olah seorang makhluk yang telah tertidur selama jutaan tahun akhirnya terbangun. Boom! Sebuah bayangan hitam yang samar melompat keluar dari peti mati. Dengan dua telapak tangannya, dia menahan cahaya pedang secara langsung. Gelombang energi yang mengerikan menyebar ke seluruh puncak altar. Bukan hanya satu, dalam sekejap, 8 bayangan hitam lainnya muncul dari peti mati. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat tua dan dalam, seolah-olah mereka telah melalui jutaan tahun sejarah. Ini adalah inkarnasi, kesadaran 9 kultivator legendaris. Luo Xiu menyipitkan matanya. Dia ingat dengan jelas, di 4 diagram di istana bawah tanah, diagram terakhir menggambarkan 9 kultivator legendaris yang membangun peti mati hitam ini dengan tubuh mereka sendiri untuk mengubur langit. Dan sekarang, mereka telah bangkit.